Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinia Kapuspita, kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sastra. Teori sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Macam-macam teori sastra. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Yang kedua, teori struktural. Teori ini tidak melakukan karya sastra sebagai objek kajiannya, karena yang menjadi kajiannya adalah sistem sastra itu sendiri. Yang ketiga, teori feminisme. Teori ini adalah cerminan realitas sosial patriarki berawal dari gejolak para perempuan yang bertindas oleh sistem sosial patriarki. Teori feminisme ini tidak berdiri di dalam satu aliran. Unsur-unsur teori sastra. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Misalnya, tema, alur, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua, unsur ekstrinsik, unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar. Misalnya, latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, nilai-nilai dalam cerita. Sejarah teori sastra. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu. Para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputaran masalah sastra. Dengan mempelajari sejarah sastra, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Tujuan sejarawan sastra bukan hanya sekedar mencatat dan menginventarisasi karya sastra, tetapi tugasnya lebih dari itu. Sebagai suatu kegiatan keilmuan sastra, ia harus mendokumentasikan karya sastra berdasarkan ciri klasifikasi gaya gejala-gejala yang ada, pengaruh yang melatar belakanginya, karakteristik, isi dan tematik, periode-periode yang membuat karya-karya sastra, serta masalah lainnya yang menyangkut masalah sastra. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah sastra tidak lepas dari teori dari kritik sejarah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.